Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya. Kali ini saya akan memperbaiki dinamo starter mobil Honda Mobilio. Permasalahannya yaitu pada saat mau dihidupkan, dinamo starter hanya berbunyi cetek 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 seperti itu ya. Untuk penyakitnya ini memang sudah lumrah ya pada jenis mobil Honda Mobilio, Jazz, bisa juga CR-V. Hal yang kita lakukan yaitu mengganti brush holder pada dinamo starter mobil ini. Untuk pembongkarannya, pertama kita singkirkan dulu jalur kabel sensor ini, terus selang radiator ini kita lepaskan juga. Jadi yang kita lakukan pertama kali untuk pembongkaran yaitu kuras dulu air radiatornya. Oke, langsung saja kita kosongkan air radiatornya. Buka tutup kurasnya di bawah pan radiator. Kosongkan air radiatornya sampai habis. Untuk koper pelindung di bawah mesin sudah saya buka. Ini bertujuan agar pengerjaannya nanti lebih mudah dan leluasa. Cabut juga tandon radiator agar ruang pengerjaannya lebih leluasa. Kendorkan penjepit selang radiator. Caranya, renggangkan penjepit lalu dorong ke bawah. Pada bagian bawah, kendorkan penjepitnya juga, lalu dorong ke atas. Setelah itu, selang baru bisa dicabut dan dilepaskan dari bawah. Masih di bawah mobil, lepaskan juga penjepit kabel dan soket pada dinamo starter. Lepaskan kabel plus dinamo starter dari aki. Lepaskan penjepit kabelnya juga. Perhatikan penjepit kabel yang satu lagi. Posisinya di sini ya. Ambil kunci sok dan buka bautnya. Setelah itu, kita buka baut unit dinamo starternya. Untuk posisi bautnya, silakan teman-teman lihat. Ini baut yang pertama, posisinya bisa dilihat dari atas. Lalu, jalur kabel yang menghalangi ini bisa kalian geser dulu dengan cara melepas penjepitnya. Dan ini baut yang kedua. Posisinya bisa dilihat dari bagian bawah. Oke, langsung saja kita buka. Gunakan kunci sok putar agar lebih mudah mengerjakannya. Lanjutkan dengan membuka baut bagian atas.
Setelah itu, cabut dinamo starternya. Perhatikan posisi kabel yang dilepaskan dari aki tadi, jangan sampai terhalang sesuatu. Ini bertujuan agar pencabutan dinamo starter bisa dilepas dengan mudah dan aman. Oke, sudah berhasil dilepaskan. Ambil kunci sok ukuran 12, buka baut kabel yang menempel pada dinamo starternya. Selanjutnya, kita bongkar dinamo starternya. Gunakan kunci ukuran 8 untuk membukanya. Dari sini, kita sudah lepaskan pemantik brush holdernya. Biasanya penyakitnya itu berada di bagian pemantik ini ya teman-teman, yang bergerak naik turun ini. Nah, kondisi konektor pemantiknya, terutama pada plat yang berbentuk koin yang terpasang di batang plugernya ini sudah mulai menipis. Lalu, pada bagian plat brushernya itu juga sudah habis. Jadi, wajar saja jika kedua plat ini tidak bisa terhubung, dikarenakan akibat usia pakai dan juga akibat aliran arus listrik yang relatif sangat kuat. Setelah melihat kondisi brusher holder ini, saya putuskan untuk menggantinya dengan yang baru. Lakukan pemeriksaan. Bandingkan rupa brush holder yang akan dipasang. Di sini saya menemukan ada sedikit perbedaan. Perbedaannya itu memang cuma bagian ini saja. Tetapi jika diabaikan bisa fatal akibatnya. Benar saja, setelah saya coba, ternyata pemasangannya tidak bisa rapat dengan sempurna. Jadi untuk mengatasinya, saya gesek bagian yang berlebihan ini dengan menggunakan pisau hingga menyerupai rupa brush holder yang sudah rusak tadi. Saya sudah berusaha untuk mencari brush holder yang asli atau original. Nyatanya, dijual online pun brush holder yang asli benar-benar susah untuk didapatkan. Jadi saya menggantinya dengan brush holder yang bukan asli. Tetapi saya pilih barangnya yang bagus, supaya bisa awet. Untuk pemasangan, mula-mula atur dulu pegasnya. Pasang dengan posisi pas seperti ini dulu. Jangan ditekan terlalu dalam, karena itu akan kita lakukan setelah as dinamo sudah terpasang pada posisi brush holdernya. Lanjut, pasang as dinamo. Lakukan dengan teliti dan rapi. Setelah terpasang, barulah pegasnya itu kita tekan ke dalam. Oh ya, jangan lupa juga untuk membersihkan selongsong magnet dinamo. Lakukan juga pembersihan pada komponen-komponen lainnya. Cek kondisi grease. Jika sudah terlalu kotor, bisa teman-teman bersihkan dan oles ulang lagi. Untuk dinamo ini, saya lihat kondisinya masih bersih dan grease-nya juga masih bagus. Perhatikan pada saat pemasangan bagian ini. Julurkan jari kalian untuk menahan gaya tarik dari magnet selongsongnya. Masukkan as dinamo secara perlahan, tahan dengan jari yang di dalam. Ini bertujuan agar pemasangan brush holder dan as dinamo tadi tidak terlepas lagi.
Lanjutkan juga dengan memasang bagian lainnya. Oke, sudah selesai. Cek kondisi hasil pemasangan. Bisa teman-teman lihat, ini sudah terpasang dengan rapat dan rapi. Jika tidak rapat, maka ada yang salah dalam proses perakitannya. Pastikan harus rapat seperti ini ya. Jika tidak, maka hasilnya akan sangat fatal. Terakhir, pasang bautnya. Setelah itu, kita coba untuk mengetes apakah dinamo starter ini bisa berfungsi hidup secara normal. Pasang semua kabelnya. Untuk bagian massa, tempelkan bodi dinamo ke bodi mobil. Cari bodi yang besi ya, bodi mobil yang tidak dicat. Lagi. Oke. Lagi. Op. Baiklah teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya tinggal dipasang dengan urutan terbalik sesuai awal mula video tadi. Jangan lupa juga untuk mengisi kembali air radiatornya. Sampai jumpa pada video saya yang lain. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.